Oke, shalom semuanya, selamat malam. Yang di Makassar, kami ada di Makassar, yang ngikuti banyak dari beberapa tempat, masuk dari Belgia, dari Belanda, dari Amerika. Puji Tuhan, Tuhan berikan waktu kita untuk kita boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan malam hari ini. Siap ya? Oke, puji Tuhan. Sebentar. Saya buka Instagram saya, yang lain siap-siap untuk belajar. Oke. Udah? Ya. This meeting is being recorded. Oh, ya. Hari ini secara khusus kita ada di acara ulang tahun pernikahan yang ke-20 berapa? 3 dari keluarga David Alexander Tutu yang ada di Makassar. Orangnya nanti biar tampil di sini ya. Ada gambarnya enggak? Ada fotonya enggak? Nah, saudara, tapi kumpul dari berapa tempat. Baik. Saya beri tema pelajaran kita hari ini begini. Keluarga itu adalah satu-satunya wakil surga di dunia. Saya ulangi, keluarga adalah satu-satunya wakil surga di dunia. Jadi Papa di surga tidak pernah mewakilkan dirinya, mewakilkan seluruh isi surga itu kepada lembaga apapun juga kecuali kepada keluarga. Maafkan kalau selama ini ada yang sering dengar, oh gereja, betul. Tapi yang disebut gereja itu kan terdiri anggotanya dari keluarga-keluarga yang bergabung di gereja itu. Betul? Nah, jadi mulainya harus dari keluarga. Nah, saudara, kita tahu bahwa yang sangat dibenci oleh iblis, perhatikan, yang sangat dibenci oleh iblis bukan kebaktian. Yang sangat dibenci oleh iblis bukan, maaf, sekolah Alkitab, tidak. Karena itu semua masih ada sampai hari ini. Tapi ini yang iblis sangat benci adalah keluarga. Kenapa begitu? Ya karena wakil surga itu hanya keluarga, bukan yang lain. Maka itu iblis paling benci. Nah, kemarin saya dapat satu tulisan yang mengagetkan saya. Terus terang, sepanjang saya kemarin perjalanan dari Nabire ke Makassar, transit Timika cukup lama, hampir 4 jam. Saya melihat ngeri sekali. Saya mau bacakan dia tulisan ini supaya yang lain ini jadi perhatian. Betul-betul saya shock waktu baca ini. Saya nggak kenal siapa yang nulis, tapi nanti dikasih nama di bawah tulisan ini. Warning. Itu judulnya, warning. Family is under attack. Peringatan, keluarga sedang diserang. Saya pikir apa tulisan ini? Lalu saya baca, dalam kurung peringatan keluarga kita sedang diserang. Tolong yang lain perhatikan ya, saya nggak kenal siapa yang nulis ini. Nuh memiliki anak yang bernama Ham. Ham menjadi anak terkutuk. 2. Ishak memiliki 2 anak yang bertengkar, bahkan nyaris terjadi pembunuhan antar mereka. Oke? Daud memiliki Absalom, anak kesayangan, yang justru memberontak dan meniduri gundik bapaknya. Gila enggak? Samuel memiliki anak yang mengejar suap dan laba serta memutarbalikkan keadilan. 1 Samuel 8 ayat 3. Jika keluarga raksasa rohani yang tertulis di Alkitab saja bisa porak-poranda. Nah, ini saya merinding. Bagaimana dengan keluarga kita? Lalu ditulis begini. Kesalehan Nuh, kita nggak ragu-ragu bukan tentang kehebatan Nuh dengan Tuhan.
kesalehan Nuh menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kebinasaan karena air bah. Namun, mengapa kesalehan Nuh tidak mampu menudungi anaknya Ham sehingga dia menjadi anak yang durhaka dan terkutuk? Ketaatan Ishak dengan membiarkan dirinya hendak dikorbankan oleh Abraham ayahnya. Namun mengapa ketaatannya ini tidak bisa menyelamatkan dari pertikaian anak-anaknya, yaitu Esau dan Yakub, yang nyaris ada pembunuhan? Daud memiliki iman yang besar karena bisa mengalahkan Goliat. Namun imannya nyaris tidak berbekas dalam kehidupan keluarganya, sehingga Absalom, anak kebanggaannya sendiri, yang mengkudeta tahta bapaknya, bahkan dengan kurang ajar meniduri gundik Daud di hadapan orang Israel. Juga anak yang lain bernama Adonia memberontak kepada Daud pada masa tuanya. Samuel, seorang hakim yang legendaris, karena dia mengurapi Daud menjadi seorang yang amat dekat dengan hatinya Tuhan. Namun Samuel tidak mampu mengimpartasi urapan hidupnya kepada kedua anaknya, sehingga kedua anak Samuel menjadi hakim yang mengejar suap, laba, bahkan memutarbalikkan keadilan. Jika keluarga-keluarga raksasa rohani saja tidak serta-merta kuat berdiri, maka bagaimana dengan kita? Tuhan, selamatkanlah keluarga kami. Dalam kurung copas dari FB Pendeta Mesak A. Nah, saya nggak kenal siapa ini. Kira-kira saudara merasakan seperti yang saya rasakan kemarin? Saya tergoncang membaca tulisan ini. Maka itu mari keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mengambil keputusan untuk memeriksa, untuk menjaga keluarga kita. Oke. Maka itu kenapa tema yang kita pelajari hari ini, keluarga adalah satu-satunya wakil surga di dunia ini. Maka kalau keluarga berantakan, maaf saya berkata ini, maka bagi dunia keluarga juga ikut berantakan. Kepada adik-adikku, anak-anakku yang belum menikah, kalian jaga diri baik-baik. Membuat pesta nikah itu gampang, tapi mempertahankan pernikahan itu perkara yang lain. Karena serangan setan kepada keluarga itu jelas. Lalu apa jaminannya? Ada. Saudara buka Yesaya 48. Mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Yesaya 48 ayat 17 sampai yang ke-19. Terima kasih Andy. Bantu sekali. Ya, Yesaya 40 Andy. Ya, 48 Hen. Ya, ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Wih, keren sekali. Papa menegaskan. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Stop dulu. Ya, ayat 17 dulu. Saudara, terlalu sering kita mendengar khotbah-khotbah. Oh saudara, Tuhan kita itu dahsyat, penuh kuasa,
dia ajaib. Oh, dia bisa buat apa saja. Oh, yang hebat-hebat. Dia itu gembala yang baik. Dia itu pokok anggur. Dia itu penjunan. Dia itu begini. Oh, pokoknya macam-macam. Tapi terus terang saudara, jarang kita dikhotbahi bahwa ada dua lagi yang Papa miliki, yaitu mengajar dan menuntun. Ya, perhatikan. Di samping yang lain-lain yang sudah sering kita dengar, dia itu Tuhan yang luar biasa, dia itu Tuhan yang hebat. Betul, kita nggak ragu-ragu. Beriman saudara, percaya mujizat ada. Sudahlah pokoknya yang kadang-kadang sampai rasanya bagaimana mendengar khotbah. Tapi hari ini kita mengetahui dari ayat 17. Papa kita itu mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Oke? Yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Kedengarannya sederhana, cuma mengajar dan menuntun. Tetapi dampaknya saudara ini besar sekali. Ya, lagi sekali mengajar dan menuntun. Nah, pelan-pelan kita perhatikan. Maka itu kita yang sudah menikah suami istri, terus tunjukkan kepada anak-anak kita konsep hidup yang benar ini. Karena mereka melihat apa yang kita lakukan, yang kita katakan. Mereka melihat apa yang kita putuskan dalam hidup ini. Mereka melihat semua. Karena tiap hari selama mereka masih tinggal di rumah dengan kita, mereka lihat. Mengajar dan menuntun. Ya gampangnya aja. Kalau kita nggak mau diajar ya kurang ajar jadinya, maaf. Kalau kita nggak mau dituntun, ya kita pasti tersesat. Karena kita milih jalan kita sendiri. Nah, sudah ayat 18. Saudara perhatikan kata pertama ayat 18. Sederhana sekali. Ya, ayat 18. Yesaya 48. Ya, ayat 18. Ini luar biasa. Papa minta biarin aja ayatnya dibuka, nggak apa-apa ya, supaya langsung sampai 19 nanti. Saudara perhatikan kata pertama, sekiranya. Saudara saya kagum kepada kata ini, sekiranya. Ayo, kalau kita mendengar kata sekiranya atas sebuah perintah dan peraturan, pertanyaan saya begini kepada semua kita. Kata sekiranya itu dipaksa atau memaksa atau terserah kita? Terserah kita. Di sini saya belajar, maaf ya. Nah, kalau kita melihat kata ini, maaf, berarti antara kita para pendeta dengan Tuhan lebih galak siapa? Maaf, betul enggak? Ternyata pendeta lebih galak loh dari Tuhan saudara. Karena kita kami suka memaksa. Maaf. Tuhan saja yang dahsyat, yang maha kuasa, itu hanya berkata sekiranya. Enggak pernah memaksa. Saya terharu kepada Papa di surga seperti ini. Sekiranya engkau, yaitu saudara dan saya, memperhatikan perintah-perintahku. Ya tadi itu, mengajar dan menuntun. Sekiranya. Aduh, luar biasa. Oh, terima kasih Pak Pendeta Samuel Sung dari Pekanbaru hadir juga. Oke ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dahsyat. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Maka ya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Stop dulu sampai di sini. Saudara perhatikan dua hal ini. Damai sejahtera dan kebahagiaan. Ini adalah dua hal yang Papa sediakan buat kita semua manusia di dunia ini. Bukan uang, bukan materi, bukan macam-macam, tapi
damai sejahtera dan kebahagiaan. Ya, coba renungkan dua kata ini, damai sejahtera dan kebahagiaan. Percaya enggak? Kalau semua suami istri dalam hidupnya di rumah betul-betul penuh dan melimpah damai sejahtera dan kebahagiaan ini, maka rumah tangga kita itu surga di dunia. Renungkan dua kata ini, damai sejahtera dan kebahagiaan kita. Ini luar biasa. Apa di surga memberikan sebuah ilustrasi. Kalau saudara dan saya sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu tadi di ayat 17, maka damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi airnya ada terus. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangkan kalau kita papa mama suami istri di rumah selalu ada damai sejahtera dan kebahagiaan. Surga ada di dunia. Saya ingin sampaikan ini bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Ya. Satu-satunya alasan. Dengarkan, satu-satunya alasan. Bukan dua, bukan tiga. Mengapa anak-anak bisa berontak kepada papa mamanya? Bukan karena papa mamanya kurang bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Tidak. Satu-satunya alasan yang menyebabkan anak-anak bisa berontak kepada papa mamanya. Bukan karena papa mamanya kurang galak. Tidak. Satu saja. Kalau anak-anak melihat kemunafikan dalam hidup kita berdua sebagai suami istri, maka anak-anak itu berontak, saudara. Apa contoh konkretnya? Begini ya, saya harus ngomong. Maka itu papa mama, jangan kita berlaku munafik. Artinya begini, maaf. Kalau kita di rumah rajin ribut, kok rajinnya ribut, kok gak enak betul. Tapi ada bukan? Suami istri rajin bertengkar, ayo ngaku. Betul enggak? Nah, tiap kali kita suami istri mau keluar rumah, entah ada acara undangan, acara apa ya, acara resmi, atau kita mau ke gereja. Dengar ya, dengar. Begitu kita yang rajin ribut di rumah, rajin bertengkar, tapi pas kita mau keluar untuk acara-acara tertentu, dengar. Lalu baru keluar pintu rumah, kita sok mesra gandengan. Saudara tahu, anak-anak muak dan muntah melihat kelakuan kita yang bisa bersandiwara kalau di luar rumah. Saya ingin masing-masing kita jujur. Kalau kita sudah dewasa, sudah punya anak, sudah menikah, coba kita kembali ke masa kecil kita dulu. Betul tidak? Anak-anak gak bisa terima kalau papa mama main sandiwara, saudara. Di rumah tukang ribut, tapi kalau keluar rumah sok mesra. Saudara, ini fakta. Ini fakta. Anak-anak itu adalah manusia yang tulus hatinya. Betul? Istilahnya, anak-anak itu tidak bisa dibohongin atau ditipu. Betul tidak saya berkata kalimat ini? Maka itu begitu anak-anak kita bohongin, sakit hatinya. Ini anak-anak. Maka itu kenapa Tuhan Yesus minta kita belajar kepada anak-anak. Karena ini.
Maka itu kalau saudara dan saya hidup dengan mentaati perintah-perintahnya, hidup dengan menuruti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka itu tadi damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, luar biasa, saudara. Terima kasih Sinta, kamu nulis kata kalimat yang bagus. Saya mau bacakan tulisan salah satu anak saya dari Makassar ini. Kelahiranku dahsyat, keluarga adalah tamparan keras buat banyak orang. Berdiam diri, duduk, introspeksi diri. Apa kehendak Tuhan? Betul. Ayo papa mama kita sadar. Nah, setelah kita papa mama mau memperhatikan perintah-perintahnya, lihat firman ini. Tercatat dengan tegas dan jelas. Sekarang lanjut ayat 19. Yesaya 48. Ayat 19. Kita melihat ini saudara. Maka itu kalau baca kitab yang teliti, kata-kata penghubung perhatikan. Maka, karena, tetapi, sebab. Itu jangan diremehkan saudara. Itu penting. Saya pegang betul apa yang Tuhan Yesus katakan. Langit dan bumi segede ini bisa lenyap, tapi satu titik dari Taurat Tuhan gak bisa lenyap. Karena itu tanda baca. Maka itu perhatikan betul kalau Roh Kudus ngajarin kita. Maka siapa yang pertama kali kena dampak? Kalau papa mama hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita menjadi wakil surga di dunia, maka siapa Alkitab saudara tulis? Keturunan kita. Siapa mereka? Anak cucu kita. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik. Kersik itu yang lebih kecil dari pasir. Banyaknya. Dan gak cuma banyak. Nama mereka. Ini loh yang luar biasa. Nama mereka. Nama anak cucu kita orang benar. Yang hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak akan dilenyapkan. Atau ditiadakan dari hadapanku. Kata Yahweh Tuhan kita. Amin. Saudara, maka inilah kekayaan yang sesungguhnya dari setiap keluarga di dunia. Maafkan saya harus katakan kalimat ini. Mungkin ada yang tersakiti kalau saya ngomong ini. Tapi enggak apa-apa, Tuhan bolehkan kalau kita bertobat. Saya sering berkata begini gara-gara ayat ini. Kalau kita lulus dari sebuah pendidikan, ya, kan ada ijazah, ada kertas yang menuliskan prestasi kita. Nah, saya menemukan kalimat ini lewat Yesaya 48 ayat 19. Begini. Ijazah orang tua adalah kehidupan anak cucunya. Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Ijazah orang tua adalah kehidupan anak cucunya. Renungkan kalimat ini. Maaf. Jadi baik buruknya anak cucu kita, ya itulah kita. Itu ijazah kita. Itu tanda lulus kita. Jadi kita tahu sekarang. Kenapa setan begitu benci kepada keluarga harmonis. Karena satu-satunya wakil Tuhan di dunia cuma keluarga, bukan gereja. Maaf. Fakta. Di masa COVID-19 ini. Ayo. Kalau kita bicara gereja, maaf, maka buyar konsep gereja yang ratusan tahun kita alami, yaitu di sebuah gedung dengan megah,
dengan semua fasilitas, sound system, musik, lighting, semuanya buyar semua di masa COVID-19. Kenapa? Karena konsep gereja yang sesungguhnya yang Tuhan mau justru ada di rumah. Seperti hampir 6 bulan ini semua gereja seluruh dunia kembali ke rumah. Nah, di situ anak-anak melihat bagaimana hidup kita dalam hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Mereka melihat, saudara serius. Maaf, jadi dengan kata lain, berterima kasihlah kepada COVID-19. Karena ini memurnikan hidup kita sebagai gereja. Maaf. Jangan tersinggung ya. Yang namanya WL, singer, musik, gereja, maaf. Waduh, kalau sudah mulai hari Jumat malam sudah sibuk pakai baju apa ya Anda hari Minggu? Maaf. Wih saudara, bahkan maaf lagi sekali. Ya tidak semuanya, tapi hampir cukup banyak. Gereja-gereja megah saudara. Ternyata istri-istri gembala itu kalau kebaktian bawa tukang make up loh, tukang rambut. Saya pikir ada yang mau menikah. Suatu kesel. Jangan tertawa yang di sini kedengaran. Betul tidak? Saya pikir loh, ada yang mau menikah. Karena ada tukang riasnya. Jawaban, oh enggak. Itu untuk ibu gembala. Oh iya, saya sampai kaget. Jadi selesai kebaktian pertama, dandani lagi. Maaf. Sekarang sudah enggak laku semua. Ya karena enggak di mimbar, tapi di rumah. Saudara, jadi semua kita dimurnikan lewat COVID-19 ini. Ingat ya, dalam sejarah manusia di dunia sejak Adam, ya, sejak Adam, ketika banyak terjadi perang di dunia, berapa banyak waktu yang lalu, baru tahun 2020 ini manusia dipenjara di dalam rumahnya sendiri. Betul tidak? Nggak bisa kemana-mana. Saudara bayangkan. Nah disinilah fungsi keluarga yang adalah wakil surga itu nyata. Siapa yang ngikuti berita minggu yang lalu, ngeri sekali. Kabupaten Bandung, itu kok diviralkan di TV juga, sosial media. Ada apa itu? Di kantor-kantor urusan agama berjejer orang antri ngurus cerai. Ngikuti nggak berita itu? Nah, karena apa? Sebagai manusia, sebagai suami istri, kan ini pertama kali dalam hidup sejarah manusia, dalam hidup pernikahan, ketemu tiap hari di rumah. Loh betul tidak? Nah di situ suami istri baru melihat aslinya. Belum pernah. Tapi kali ini, maaf dalam tanda kutip, kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Selama COVID-19 saya banyak sharing kepada banyak orang. Zaman perang dulu, orang masih tahu musuhnya datang dari mana. Karena dengar suara pesawat tempur, dengar mobil-mobil tentara. Dan kita bisa mengungsi, sembunyi. Tapi di zaman COVID-19 musuhnya nggak tahu nyerangnya dari mana. Loh betul tidak? Kita nggak tahu. Terus kita mengungsi di mana? Saudara, maka itu Tuhan izinkan untuk nilai-nilai pernikahan dan rumah tangga kita justru dimurnikan lewat COVID-19 ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Maaf ya, tapi cepat pegang. Kalau sampai ada di antara kita
justru timbul rasa bosan. Maaf. Justru di masa COVID-19 ini, ketika kita dipaksa harus tinggal di rumah, maka berminggu-minggu, berbulan-bulan, waktu kita sangat panjang dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya, di rumah. Nah, tolong perhatikan kalimat ini. Kalau sampai ada rasa bosan, bahaya besar itu. Ngerti nggak maksudnya? Bahaya itu. Justru di masa COVID-19 ini kita harus bersyukur. Kalau kita boleh banyak waktu ada di rumah dan kita dibuat saling mengenal, maka anak-anak kita melihat bagaimana cara kita hidup berminggu-minggu ada di rumah. Nah, kita bersyukur. Tuhan izinkan. Ayo kita tingkatkan ya value, nilai rumah tangga kita. Jangan sibuk hanya ngitungin duit, ngitungin saldo, jangan. Tapi ajar anak-anak kita untuk melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Ibrani 13 ayat yang keempat. Tolong Hendy. Ibrani 13 ayat yang keempat. Philip, kamu sudah sampai mana itu Philip? Sudah turun dari mobil? Ya, Ibrani 13 ayat yang keempat. Ini nilai dari keluarga kita sebagai wakil surga. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Luar biasa. Firman ini enggak hanya untuk keluarga Kristen, tapi untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan, menajiskan tempat tidur pernikahanmu. Harusnya ada terjemahan ini. Tempat tidur pernikahan kita. Jadi nggak asal tempat tidur. Sebab orang-orang dihakimi oleh Tuhan. Saudara, satu-satunya hukum perzinahan yang paling sempurna itu cuma hukum dari Tuhan Yesus. Nggak ada di negara manapun, manusia siapapun, nggak ada yang pernah mikir bahwa berzina itu bagi Tuhan Yesus itu nggak harus ketemu orangnya. Ini kan aneh, betul? Hanya Tuhan Yesus yang punya hukum ini, bahwa berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Waduh, bisa bayangkan nggak konsep ini? Masih ingat Tuhan Yesus berkata, barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia, bukan di tempat tidur, tapi di pikirannya. Wih, saudara, ngeri loh ini. Tuhan tolong kami semua untuk mampu menjaga kekudusan tempat tidur pernikahan kami. Pelan-pelan saya akan uraikan ini. Saya mendapat rahasia ini saudara bulan Juli tahun 87. Saya ingat betul Roh Kudus mewahyukan, saya sampai kaget. Maaf. Kalau satu-satunya ayat di seluruh Alkitab, seluruh. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Satu-satunya ayat yang menuliskan tempat Tuhan hadir. Itu hanya Ibrani 13 ayat yang keempat. Kok bisa? Ini rahasianya. Satu-satunya tempat
yang Tuhan pesan kepada gereja, kepada manusia untuk dikuduskan, jangan dinajiskan, jangan dicemarkan. Satu-satunya tempat yang dipesan seperti itu hanya tempat tidur pernikahan kita, tempat tidur suami istri. Nah, kita pakai terminologi perjanjian lama. Setiap kali Yahweh Tuhan hadir pada masa itu, selalu ada pesan, tempat ini kudus. Betul? Musa sempat bingung. Lah, bagaimana kudus? Maaf ya, ini logika anak-anak saja. Kambing domba mertuaku aku gembalakan lewat sini terus. Berarti mereka pernah kencing dan berak di sini kambing dombanya. Kenapa jadi kudus? Ngerti? Karena Tuhan hadir. Cari di Alkitab. Tidak akan kita temukan sebuah tempat yang dikuduskan dan dipesan harus dijaga kekudusannya. Itu hanya Ibrani 13 ayat 4. Berarti tahta raja segala raja yang ada di dunia ini bukan di mimbar gereja, bukan di bukit doa, tapi di tempat tidur pernikahan kita, saudara. Ini saya kaget, wow. Maka itu Tuhan gak minta yang lain untuk dikuduskan, hanya satu ini, tempat tidur pernikahan kita. Ternyata secara psikologis pun ini bisa dibuktikan kebenarannya. Maka itu saya kagum kepada Bapa di surga. Ted, yang putus-putus yang di Instagram atau di Zoom atau di IG, Ted. Ya. Ini ada anak saya tanya. Saudara, mari kita jaga. Bagaimana tempat tidur pernikahan kita. Nah, ini psikologisnya. Dengar ya. Ternyata tempat tidur pernikahan kita kalau dikuduskan, berarti raja segala raja yang adalah raja damai itu pasti betah tinggal di tahtanya. Loh, betul tidak? Karena tahtanya kita kuduskan. Nah, kalau raja segala raja ada di tahtanya yang adalah raja damai, berarti suasana tempat tidur kita apa, saudara? Ya pasti penuh damai. Nah, inilah value, atau kata value ya, nilai dari setiap rumah tangga, yaitu suasana tempat tidurnya seperti apa. Berbahagialah setiap kita suami istri yang tempat tidur kita, yang adalah takhta raja segala raja, itu penuh damai. Kapan dan bagaimana takhta raja damai itu tetap diduduki oleh raja damai? Yaitu kalau kita suami istri penuh dan selalu mengampuni. 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 Gak ada yang lain. Mengampuni. Serius, saudara. Dengan cara ini, maka saudara dan saya yang selalu saling mengampuni. Ingat kalau suami istri, gampang sekali kita ini saling melukai, saling menyinggung. Betul tidak? Kita suami istri harus kita jaga. Maka itu kalau kita baca Efesus 4 ayat 26. Boleh marah. Wih, keren itu. Boleh marah. Tuhan gak pernah melarang suami istri untuk tidak marah. Silakan marah. Ya, Efesus 4 ayat 26. Silakan marah. Be angry bahasa Inggrisnya. Apabila kamu menjadi marah. Jadi bukan dilarang marah. Ini psikologis. Di dalam ilmu jiwa itu ada sebuah teori. Orang yang marah tidak diluapkan, tidak dilampiaskan. Itu jadi penyakit. Nah, menurut ayat ini yang boleh marah hanya suami istri. Maka kita yang belum menikah, kamu gak boleh marah. Nikah dulu kamu baru boleh marah. Keren sekali firman ini. Maka itu dalam ilmu jiwa dikatakan, suami istri yang marah, luapkan. Supaya pasanganmu tahu. Tapi ada pesan. Marah jangan berbuat dosa. Nah,
Bagaimana marah nggak berbuat dosa? Kata marah saja kan sudah merupakan dosa. Tapi khusus dan perkecualian. Suami istri silakan marah. Tiap hari silakan. Tapi janji. Begitu matahari terbenam, berdamai. Berdamai total loh. Nggak boleh pura-pura berdamai. Kenapa? Karena arti matahari terbenam itu hari sudah mulai malam. Nah, waktu malam, gabungkan ayat ini dengan Ibrani 13 tadi. Malam berarti kita waktunya naik ke tempat tidur. Naik ke takhta surga. Nah, itu harus berdamai, saudara. Kalau tidak, lihat ayat 27 Efesus 4. Dan, nah kata dan itu kan sambung. Ingat tadi saya sudah memberikan, perhatikan kata-kata penghubung dalam firman Tuhan. Tetapi ya, terus karena, apabila, kalau, ini dan, itu penting saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri tempat kepada iblis. Nah, karena ini bicara malam, setelah matahari terbenam, maka saya pakai kalimat ini. Jangan menginapkan iblis di rumahmu. Itu orang paling bodoh sedunia. Ternyata kalau suami istri sudah matahari terbenam tapi belum padam amarahnya, maka suami istri naik ke tempat tidur, berarti suami istri itu goblok, mengundang iblis malam itu nginep di rumahnya. Maaf saya berkata kalimat ini. Tapi ini banyak terjadi. Nah, saudara, setelah tadi kita baca tulisan Bapak Pendeta Mesak A itu, saya ketemu jawabannya di ayat ini. Mengapa anak-anak dari orang-orang raksasa rohani, tulisan tadi, bisa berbuat begitu rupa? Ngeri ya? Nanti saya akan kirim linknya itu kepada saudara yang perlu. Ini luar biasa. Ternyata ini sebabnya. Logika saja. Semua kita, apalagi kita orang timur. Orang Amerika juga pasti jalan. Ya, orang Eropa juga. Kalau kita terima tamu dan nginep, kan gak mungkin besok mau sarapan. Aduh maaf ya, kami gak menyediakan makan, kamu cari sendiri. Ngawur aja yang punya rumah ini sudah berani ngundang orang. Loh, betul tidak? Dengar ilustrasi yang Roh Kudus beri kepada saya. Ih, ngeri saudara. Iblis yang kita undang nginap karena kita belum berdamai suami istri setelah matahari terbenam. Maka besok pagi kita bangun, kita harus menyediakan sarapan buat si iblis. Dan itu yang membuat saya syok. Sarapan iblis lauk pauknya adalah anak-anak kita. Ngeri. Saudara, itu sama dengan begini. Kalau kita punya peternakan buaya, maaf ya saya kasih contoh ini. Maka tiap hari kita berikan makan satu anak kita kepada buaya-buaya itu. Karena kita suami istri tidak berdamai. Setelah matahari terbenam. Saya kembali kepada hukum perjinan kerajaan surga. Maaf ya, maaf. Jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan fakta-fakta ini. Suami istri mari kita jujur. Maaf. Kalau kita berdua sudah di tempat tidur dan kita masih saling jengkel, maaf, wajar tidak kalau kita mikir orang lain? Karena kita sedang jengkel dengan pasangan kita di samping kita. Ngerti nggak kalimat ini, saudara? Bahkan maaf, kalau toh suami istri yang sedang jengkel belum berdamai, maaf ya, tetap bisa melakukan hubungan suami istri walaupun belum berdamai. Ini aneh, tapi ini fakta. Mari kita ngaku.
Ketika kita belum berdamai, tapi kita melakukan hubungan suami istri, sekali lagi saya bertanya, bisa tidak kita mikir orang lain? Karena kita belum mengampuni pasangan kita. Atau sebaliknya. Nah, menurut hukum Kristus, baru mikir orang lain saja. Ayo, teruskan. Kita sudah berzina belum dengan orang itu? Sudah. Nah, Ibrani 13 ayat 4 tadi. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan ada suami istri menajiskan tempat tidur pernikahannya. Karena orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Tuhan. Aduh. Jadi nggak perlu ada orang ketiga di tempat tidur kita. Cukup di pikiran kita. Itu sudah persundalan perzinahan. Saya merenung lama sekali firman ini. Luar biasa. Mari kita hitung. Sudah berapa kali matahari terbenam yang kita lewati. Dan kita belum berdamai. Satu kali matahari terbenam saja kita tidak berdamai. Sudah cukup setan nginap di rumah kita. Dan saya punya istilah ini ya. Setan itu kalau beranak cucu jauh lebih cepat daripada nyamuk. Catat itu baik-baik. Maka satu kali matahari terbenam saja kita izinkan nginep di rumah kita. Percayalah, besok pagi kita bangun, setan sudah punya cucu, saudara. Karena begitu cepatnya mereka berkembang biak. Contohnya COVID-19 ini. Cepat sekali. Begitu dia masuk ke tubuh orang, kurang ajarnya. Yang diserang itu kenapa paru-paru dulu. Itu kan pernapasan kita. Nah, dalam bahasa rohani, doa itu kan nafasnya orang percaya. Nah, itu seringkali kena virus ini. Kita nggak bisa bernafas. Kita nggak bisa berdoa dengan baik. Ngeri sekali. Sungguh-sungguh jaga hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Matius 6 ayat 6 ya. Luar biasa. Dikatakan apabila kamu berdoa. Ini kata Tuhan Yesus loh. Masuklah kamar dan kuncilah pintunya. Kok aneh sekali. Tapi kenapa kita bisa doa di rumah makan, doa di terminal, doa di bandara, doa di tempat umum. Kok nggak dilarang? Nggak apa-apa. Bukan doa itu. Nah, satu-satunya hal yang diizinkan ada 2 orang di dalam kamar pakai kunci pintu. Itu hanya suami istri. Ini maksud doa yang sesungguhnya. Adalah hubungan intim kita dengan mempelai laki-laki surgawi kita. Kalau doa seperti itu hebat sekali. Jadi bukan doa makan pagi, bukan doa makan siang. Seringkali kalau kita hitung cuma doa begitu, kita doa 5 kali loh sehari. Bangun pagi, doa. Sarapan, doa. Makan siang, doa. Makan malam, doa. Mau tidur malam, doa. Kan 5 kali. Bukan itu. Tapi doa yang Tuhan maksud di Matius 6 ayat 6 itu lebih dari doa. Intim suami istri di dalam kamar yang terkunci. Itu hebat sekali. Jadi mulai hari ini kita harus melihat kebenaran ini, saudara. Nah, jangan izinkan virus yang lain merusak hidup kita. Ayo terus kita pulihkan hidup ini. Hanya ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Lindungi anak-anak kita dari semua kejahatan yang setan sedang buat. Jangan izinkan anak-anak kita menjadi lauk pauknya setan. Karena kita mengundang setan nginap di rumah kita. Jadi hari ini mari semua saudara kita hidup dalam perdamaian. Amin. Kuduskan tempat tidur pernikahan kita. Maka begini cara kita menilai.
Ini masih psikologis. Oke? Suami istri yang tidak berdamai, tapi terpaksa naik ke takhta raja damai. Pertanyaan saya, mereka dua ada nggak komunikasi? Atau kita lah ya, kalau kita suami istri belum berdamai, bisa nggak di tempat tidur kita komunikasi yang enak, bicara yang manis gitu? Ayo, nggak bisa. Maka itu nilai atau value keluarga kita adalah tempat tidur. Nomor 1. Bagaimana suasana di tempat tidur kita? Ya, ramai atau sepi? Kalau suasana tempat tidur kita itu sepi, berarti terjadi begini. Loh, kenapa kok sepi? Habis ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, ya nggak usah ngomong. Sering nggak kita seperti itu? Nah, ini nilai yang pertama. Ini value pernikahan kita. Maka kalau suami istri hubungannya beres, saudara, di tempat tidur itu indah, betul tidak? Nah, gara-gara ayat ini saya melarang suami istri kalau masuk ke kamar malam untuk tidur dilarang keras bawa HP. Awas. Walaupun alasannya ada Alkitab di situ, bohong. Awas. Tolong ya anak-anak yang mendengar ini, ayo adakan operasi malam ini. Periksa papa mamamu masuk kamar bawa HP atau tidak. Serius saudara. Ya, betul enggak? Barang kecil itu ada setannya, tahu? Nah. Bayangkan seharian kita sudah sibuk dengan barang yang satu itu. Malam stop. Waktunya untuk suami istri bersekutu. Jangan alasan, itu Alkitab, bohong kamu bohong. Sudah, jangan alasan. Maaf ini ya, serius. Bayangkan kapan waktunya bersekutu. Kalau terus sibuk itu malam itu penting. Satu kali ada ilustrasi, benar atau enggak saya enggak tahu. Entah ini suami atau istri saya enggak tahu. Pokoknya 2 orang lagi tidur. Yang satu ternyata belum tidur benar. Yang satu sudah nyenyak sekali. Yang satu lagi main HP. Nah, karena suasana kamar gelap, lampunya dipadamkan. Lalu yang satu sudah tidur nyenyak itu kebangun. Gitu. Begitu dia lihat ke samping, waduh, dia terkejut karena wajah pasangannya bercahaya. Ternyata lampu HP. Dikira ada kemuliaan Tuhan. Maaf. Nah, sekarang yang satu mau tidur, yang satu berisik terus. Karena cekikikan sendiri. Nah itu loh, itu bahayanya. Saudara, ayo bertobat. Sudah seharian cukup. Setuju ya? Cukup seharian. Malam, ayo berdoa. Itu nilai keluarga kita. Bahagia atau tidak rumah tangga kita dinilai dari situ. Penilaian berikut. Ini psikologis masih. Ternyata apa-apa dinilai dari tempat tidur, saudara. Suami istri. Kalau suami istri hampir boleh dikatakan tiap malam itu beres. Hubungannya manis semuanya. Saudara, tiap pagi kalau kita bangun. Percaya enggak? Suasana surga yang kita bawa keluar dari kamar kita. Tapi kalau malam demi malam enggak beres-beres, yang kita bawa keluar neraka. Anak kita jadi stres. Pagi-pagi bangun muka sudah kayak kodok begitu 2 orang ini. Anak-anak jadi bingung, ada apa ini? Lalu 2 orang ini harus kerja. Baik kerja sendiri ataupun kerja sebagai karyawan. Maka teman-teman sekerja bingung. Lihat wajah kita nggak membawa damai sejahtera, nggak bawa surga. Karena nggak pernah beres di tempat tidur. Hendi bukakan 1 Korintus 7 ayat 3-5. Nggak ada buku lain di dunia yang pernah membicarakan ini kecuali Bapa kita. 1 Korintus 7 ayat 3-5. Oh, terima kasih Bapak memberikan firman yang luar biasa. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.
Ya, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai selesai satu pasal 1 Korintus 7 ini tentang perkawinan, tentang rumah tangga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Artinya kewajiban seks, maaf. Demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara lihat cara penulisannya. Papa kita luar biasa. Di ayat 3 suami disebut duluan. Tapi ayat 4 istri disebut duluan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saya sampai ayat 4 dulu, 5 nanti. Saya kagum pada firman ini. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan saya titip. Jangan pernah merasa aneh dan tabu kalau kita khotbah di mimbar tentang seks suami istri. Jangan tabu, harus disampaikan. Jadi begini ayat 4. Suami istri, maaf, setelah kita menikah, ternyata keinginan seks itu nggak pernah bersamaan. Selalu ada beda. Maaf, misalnya kali ini suami siap, istri nggak siap. Kali berikut beda, istri siap, suami nggak siap. Pokoknya selalu nggak pernah bareng. Nah, ini kurang ajarnya setan. Waktu pacaran kok bareng terus, awas kamu. Dengar itu anak-anak muda. Serius saya berkata, ini firmannya. Dan ini luar biasa. Nah, karena firman ayat 4. Istri, ya jelas sekali. Karena tubuh istri milik suami. Begitu pula suami, tubuhnya nggak boleh dikuasai sendiri. Itu milik istrinya. Wih, ini luar biasa. Jadi begini, siapapun yang siap pada hari itu harus menolong yang tidak siap. Nah, yang tidak siap, maaf ya, saya ingin tanya nanti kepada saudara, silakan jawab, termasuk yang langsung dengerin di rumah ini harus ikut jawab juga. Nah, yang tidak siap harus cerita jujur kepada yang siap. Kenapa hari ini aku nggak siap? Harus cerita. Begitu yang siap sudah mendengar. Kenapa ini suaranya siapa belum di mute? Halo, tolong host matikan suaranya. Oh, ada suara apa itu? Oke, Philip kali. Ya, kamu lagi telepon orang, Philip. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ini penting. Jadi yang tidak siap harus jujur. Ya, ya. Kita harus jujur suami istri. Kalau yang nggak siap harus ngomong. Kenapa aku nggak siap hari ini? Nah, setelah ya, oh mic-nya, oke, ya sudah, terima kasih. Saya ulangi. Jadi suami istri yang tidak siap harus jujur kepada yang siap untuk melakukan hubungan itu. Kenapa? Nah, setelah yang tidak siap, setelah yang siap tahu, oh kenapa pasanganku nggak siap hari ini, maka yang siap harus menolong untuk sama-sama dipersiapkan. Inilah arti ayat 4. Maka suami nggak boleh berkata, begitu pula istri nggak boleh berkata, sudah, pokoknya kamu jangan banyak tanya, pokoknya aku nggak mau, awas. Di situ setan bisa masuk. Lu serius, saudara? Ini bahaya besar. Nah, maaf ya, biasanya suka ngomong begitu istri atau suami. Maaf ini. Nah, itu dia. Fakta. Memang saudara, biasanya istri yang sering ngomong begitu. Maka itu dalam masalah ini, saudara, maaf ya, suami-suami yang kena diabetes, ya ini perlu ditolong betul-betul. Maaf, ini kita harus tahu. Nah, ayat 5. Saudara, ayat 5. Ini ayat yang terakhirnya. Ayat 5. Janganlah kamu suami istri saling menjauhi, nggak mau melakukan, kecuali dengan persetujuan bersama. Nah, ini konsep penting, persetujuan bersama. Suami istri harus selalu ada MOU tiap hari. Untuk apa saja, didik anak, menggunakan keuangan, ngatur rumah, harus persetujuan bersama. Apalagi untuk masalah tempat tidur. Untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa.
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Lakukan lagi hubungan itu. Supaya, ini loh masalahnya, supaya setan atau iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarung. Jadi suami istri, hari ini kita tahu keluarga adalah wakil surga di dunia dan dimulai dari tempat tidur. Kalau mulai hari ini kita memutuskan tempat tidur kita beres, surga hadir, keluarga kita beres juga. Tuhan memberkati kita semuanya untuk pelajaran yang luar biasa ini. Siap berubah mulai hari ini saudara? Ya harus. Ya jangan izinkan setan masuk ke takhta Tuhan lewat hidup kita. Ya, jangan. Kalau setan kita izinkan masuk ke hidup kita, anak-anak kita jadi korban. Maka itu mulai hari ini penting sekali untuk kita menghadirkan surga dalam keluarga kita. Maka dunia akan keberkatan luar biasa. Oke, ayo pengantin 23 tahun tampil dong supaya dilihat. Nanti saya minta Ibu Pendeta Telma berdoa untuk kita semua. Ayo tampil dulu. Oh 9 tahun. Mana istrinya? Enggak. Ya. Di kantor. Ya. Enggak. Ayo David sama Lili dulu supaya dikenal. Oke ya. Tuhan luar biasa untuk kita. Ayo lihat ini. Pasangan 23 tahun. Habis ini Telma masuk dong. Kita berdoa. Telma. Halo. Woi luar biasa. Tepuk tangan. Kelihatan nggak pengantin baru? Pengantin baru. 3 tahun. Maaf ya. Rasa pengantin baru terus. Ayo Tilma duduk situ. Biar Ibu Pendeta Tilma berdoa untuk kita. Berdiri aja nggak? Berdiri. Kepotong. Oh enggak saya kelihatan. Ya udah ayo. Ayo kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini, yang sangat mendidik kehidupan rumah tangga kami, bahkan juga menegur keberadaan hidup rumah tangga kami. Kami akui Tuhan, seringkali kami salah dan banyak hal yang kami tidak pahami. Tapi lewat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan menuntun kami, sehingga kami paham akan kebenaran ini. Dan kebenaran ini pasti akan memerdekakan hidup kami. Hidup kami tidak akan sama seperti yang lalu, tapi hidup kami diperbaharui di dalam Engkau, khususnya dalam hidup rumah tangga nikah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami butuh anggur yang baru dari surga itu, mengalir dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah yang bertakhta dalam setiap kehidupan kami. Biar Engkau kembali ada di atas tempat tidur pernikahan kami Tuhan. Engkau Raja yang mulia itu, Raja yang damai itu, boleh hadir dalam rumah tangga pernikahan kami. Saat ini kami bersuka cita Tuhan atas kebenaran-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Daniel Alexander, yang Tuhan sudah urapi hamba-Mu sehingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini secara luar biasa, sehingga menyadarkan keberadaan hidup kami betapa pentingnya rumah tangga, betapa pentingnya tempat tidur pernikahan kami. Dan kami sadari itu semua dari Tuhan. Berikan hikmat terus, pewahyuan yang baru dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan saat ini kami bersuka cita Tuhan atas rumah tangga saudara kami David Alexander Tutu beserta Lili, di mana mereka sudah mengarungi bahtera rumah tangga mereka sampai 23 tahun. Kami tahu bukan oleh kuat dan gagah mereka, tetapi karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidup mereka. Tuhanlah yang mempertemukan, Tuhanlah yang mengikat mereka. Kiranya kasih Tuhan terus semakin mengikat kehidupan rumah tangga ini. Bahkan di dalam hidup rumah tangga nikahnya, anggur baru tercurah dalam hidup mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesenangan di dalam rumah. Sehingga anak-anak mereka juga menikmati anggur surgawi itu. Mereka merasakan kedamaian dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan terus melimpahkan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka, sehingga di tahun-tahun yang akan datang semakin indah, semakin manis, semakin mulia, dan semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan kami semua Tuhan, kami diberkati malam hari ini.
Bahkan dimanapun anak-anakmu yang ada dan sudah mendengarkan kebenaran firman malam hari ini, kami percaya sukacita Tuhan melingkupi kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kembali kepada Hendy. Hendy itu sekarang mau bagaimana? Selesai ya, yang Facebook